Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam untung besar selesai berhasil menyita kendaraan militer pasukan Israel. Dalam sebuah operasi di wilayah timur kota Rafah, jalur Gaza Selatan, Al-Qassam melakukan penyitaan terhadap kendaraan Zionis. Seorang militan Al-Qassam mengatakan tentara Israel secara sukarela mengirimkan pasokan bom untuk pejuang Palestina. Ia menyebut sebuah kendaraan militer berisi bahan peledak dikirimkan IDF ke Rafah dengan tujuan untuk diledakkan di tengah-tengah Hamas dan bangunan. Namun militan Al-Qassam berhasil mengendalikan kendaraan militer IDF itu dan mengosongkannya dari bahan peledak. Al-Qassam pun menyita pasokan bahan peledak tersebut. Nantinya, bahan peledak yang diamankan itu akan digunakan Al-Qassam untuk menyerang balik pasukan Zionis. Tak hanya itu, sebuah pesawat nirawak atau drone IDF juga berhasil diamankan oleh Al-Qassam. Presiden Israel Isaac Herzog membantah bahwa negaranya mendalangi teror ledakan ribuan perangkat pager di Lebanon. Seperti diketahui, ribuan alat komunikasi pager meledak massal di sejumlah titik di Lebanon pada Selasa 17 September 2024. Insiden itu menewaskan puluhan warga Lebanon dan melukai setidaknya hampir 3.000 lainnya. Dikutip dari Tribun News, Israel dituding menjadi dalang di balik ledakan ribuan pager Hizbullah itu. Namun Presiden Isaac Herzog membantah bahwa negaranya terlibat dalam serangan tersebut. Dalam sebuah wawancara pada Minggu 22 September 2024, Herzog menegaskan bahwa Israel tak ada kaitannya dengan ledakan pager Hizbullah. Ia menyebut sejatinya Hizbullah memang memiliki banyak musuh. Sebelum pernyataan itu muncul, Israel memilih bungkam mengenai teror ledakan ribuan pager itu. Pihaknya tak membantah maupun mengonfirmasi bahwa mereka adalah dalang dari insiden tersebut. Hizbullah melancarkan serangan ke pangkalan militer Ramat Bandara David dan kompleks industri militer Rafael pada Minggu 22 September 2024. Dalam penargetannya, militan Lebanon itu menggunakan rudal Fadi 1 dan Fadi 2. Dikutip dari Tribun News, Fadi 1 dan Fadi 2 adalah rudal taktis permukaan ke permukaan yang digunakan dalam pengeboman area non-titik. Rudal Fadi 1 sendiri digunakan untuk pengeboman intensif yang membingungkan sistem pertahanan. Selain itu, rudal ini juga bisa diluncurkan dari posisi tetap dan bergerak. Rudal tersebut pun digunakan untuk mengganggu jalur pasokan dan pangkalan sasaran yang jauh dari garis depan. Rudal Fadi 1 memiliki hulu ledak berdaya 83 kg, kaliber 220 mm, panjang 6 meter, dan jangkauan sekira 70 km. Sementara itu, rudal Fadi 2 membawa hulu ledak berdaya ledak tinggi. Rudal tersebut memiliki hulu ledak eksplosif seberat 170 kg, lebih besar dari rudal Fadi 1. Rudal Fadi 2 ini memiliki kaliber 302 mm, panjang 6 meter, dan jangkauan sekira 100 km. Nama kedua rudal itu diambil dari nama pemimpin militer Hizbullah, Fadi Al-Tawil, yang terbunuh pada 1987 silam.
Serangan udara besar dilakukan Angkatan Udara Israel pada Senin 23 September 2024 pagi. Israel menarget wilayah Lebanon Selatan saat militernya meminta orang-orang di daerah tersebut untuk mengevakuasi diri. Dikutip dari AP News, pasukan Zionis mengklaim rumah-rumah warga dan sejumlah bangunan lainnya digunakan Hizbullah sebagai tempat penyimpanan senjata. Dalam video yang beredar, ledakan besar menghantam wilayah Lebanon Selatan. Suara dentuman terdengar keras dalam video-video yang dibagikan oleh sejumlah pengguna media sosial. Tak hanya di satu titik, serangan udara itu dilesatkan pasukan Israel secara beriringan dengan pengeboman lainnya. Suara teriakan dan kepanikan warga terdengar jelas saat rudal-rudal Zionis itu jatuh di dekat kediaman mereka. Serangan Zionis itu diduga sebagai balasan atas peluncuran 150 roket dan drone Hizbullah ke Israel Utara. Allahu Akbar. جيب Militer Israel menyerukan agar warga Lebanon Selatan segera meninggalkan kediaman mereka. Para warga diminta mengungsi dan menghindari rumah-rumah serta bangunan yang ada. Pasalnya, IDF mengklaim bahwa rumah-rumah dan gedung di Lebanon Selatan digunakan Hizbullah untuk menyimpan senjatanya. Dikutip dari Tribun News, media Lebanon melaporkan sejumlah penduduk menerima pesan teks berisi perintah untuk mengungsi itu. Pesan teks itu berisi desakan agar para warga menjauh dari gedung manapun tempat Hizbullah menyimpan senjata hingga pemberitahuan lebih lanjut. Tak diketahui secara pasti berapa banyak orang yang mendapatkan perintah tersebut. Seruan untuk mengungsi itu juga diiringi dengan pemboman yang dilakukan oleh pasukan Israel. Diketahui pasukan Zionis itu melesatkan rudal-rudalnya pada Senin 23 September 2024 pagi. Ledakan demi ledakan terjadi di Lebanon Selatan dan membuat warga dilanda ketakutan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan tengah mempertimbangkan rencana untuk memaksa semua warga sipil Palestina meninggalkan Gaza Utara. Netanyahu juga disebut ingin menerapkan aturan yang memblokade semua bantuan. Dikutip dari Middle East Monitor, hal itu diungkapkan Netanyahu dalam sebuah pertemuan tertutup Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset Minggu 22 September 2024. Netanyahu mengungkapkan pemerintahnya sedang mempertimbangkan apa yang disebut sebagai rencana para jenderal. Meski Israel memiliki berbagai rencana lainnya, penggusuran warga Gaza Utara juga menjadi pertimbangan mereka. Netanyahu berkomitmen bahwa negaranya bakal membongkar kendali sipil Hamas. Sebagai informasi, rencana pengusiran warga Gaza itu ditenggarai oleh usulan mantan Jenderal IDF Giora Eilan. Rencana itu menyerukan agar wilayah di utara poros Netzarim yang memisahkan Gaza Selatan dari utara diubah menjadi zona militer tertutup. Hal tersebut berakibat pada pemaksaan sekira 300.000 warga Palestina untuk keluar dari wilayah itu dalam waktu 1 minggu.
Ribuan pelayat memadati jalanan Beirut, Lebanon pada Minggu 22 September 2024. Mereka memberikan penghormatan terakhir pada Ibrahim Akhil, Komandan Unit Elit Radwan Hizbullah, yang tewas pada Jumat 20 September 2024 lalu. Para pelayat tampak mengenakan pakaian berwarna hitam dan membawa foto-foto Akhil serta anggota Hizbullah lainnya yang terbunuh. Diketahui selain Akhil, Hizbullah juga kehilangan komandan seniornya yakni Ahmad Mahmud Wahabi. Dikutip dari Tribun News, upacara pemakaman Akhil dan Wahabi dilakukan oleh para pejuang Hizbullah. Mereka membawa peti jenazah Akhil dan Wahabi yang ditutupi oleh bendera kuning milik militan Lebanon itu. Upacara pemakaman kedua komandan tinggi Hizbullah itu digelar dengan keamanan yang ketat. Pagar logam terlihat mengelilingi area pemakaman pimpinan Hizbullah itu. Para pejuang yang mengenakan baret merah juga bersiaga sambil mengiringi proses pemakaman pimpinan mereka. Hujan lebat pertama di musim gugur terjadi di jalur Gaza. Turunnya hujan pada Minggu 22 September 2024 itu justru membuat para pengungsi Palestina mengalami kesulitan baru. Hal itu lantaran banyak pengungsi yang kekurangan bahan dasar untuk melindungi mereka dari angin, hujan, dan banjir. Air tampak menggenang hingga ke bagian dalam tenda-tenda. Dikutip dari Middle East Monitor, seruan darurat diluncurkan untuk menuntut intervensi segera guna menyelamatkan warga dari risiko banjir, terutama di daerah Sahin Al-Baraka dan daerah dataran rendah di kota itu. Curah hujan yang lebat itu juga memperburuk kondisi kesehatan warga. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB melaporkan banyak daerah di Gaza telah terendam banjir. Sulitnya mengelola kondisi sanitasi di tempat penampungan meningkatkan risiko penularan penyakit. Pasukan Israel mendesak warga Lebanon Selatan untuk segera meninggalkan kediaman mereka. Hal itu lantaran IDF mengklaim rumah-rumah dan gedung di wilayah tersebut disulap menjadi gudang senjata Hizbullah. Seruan untuk meninggalkan kawasan Lebanon Selatan pun kian masif. Sebelumnya, IDF dikabarkan mengirimkan pesan teks pada warga yang bermukim di Lebanon Selatan. Mereka diminta untuk bergegas mengungsi. Rupanya militer Zionis itu juga menyiarkan pengumuman serupa lewat saluran radio. Dalam sebuah rekaman yang beredar, terdengar suara sebuah radio di dalam mobil mendadak berubah. Radio tersebut tiba-tiba menyiarkan pengumuman dari pasukan Israel. IDF mengatakan serangan yang dilakukan Hizbullah terhadap Israel memaksa pasukan Zionis untuk bertindak. Tentara Israel mengaku bakal bergerak ke dalam desa dan menjadikannya sebagai zona militer. Berdalih tak ingin menyakiti warga Lebanon, IDF pun menyerukan agar mereka pergi dari bangunan yang digunakan oleh Hizbullah. تحذير عاجل إلى سكان جنوب لبنان. نشاط حزب الله يجبر جيش الدفاع الإسرائيلي على التحرك ضد مواقع عسكرية في القرية والجيش لا يريد المساس بكم. إذا كنتم تتواجدون في مبنى يستخدم أيضا من قبل. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.